tambah semangat, Ibu sapa sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita awali hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, Ibu masih pengen tahu kenapa anak didik Ibu hari ini tidak semangat. Nah, Ibu mau tanya, ada beberapa pertanyaan untuk anak didik Ibu kali ini. Siapa tadi ke sekolah itu belum sarapan? Tadi ke sekolah tidak sarapan, angkat tangannya. Bagus, sarapan semua. Yang kedua, siapa tadi ke sekolah tidak mandi? Angkat tangannya. Bagus, sarapan dan semua mandi. Jadi sarapan itu dan mandi juga sangatlah perlu untuk meningkatkan semangat kita di pagi hari. Jadi kita bisa menerapkannya mulai dari sekarang. Baiklah, karena itu juga dapat membantu kita agar lebih mengingat apa aktivitas kita di pagi hari. Jadi mulai diterapkan hari ini sampai selamanya. Nah, untuk meningkatkan semangat kita pagi hari ini, Ibu mau mengajak kalian bernyanyi. Siapa setuju hari ini untuk bernyanyi? Wow, semua setuju ya. Ya, Ibu persilahkan untuk semua murid agar berdiri. Jadi Ibu izinkan kali ini untuk tepuk tangan, berjoget, bergoyang. Ibu persilahkan. Jadi jangan hanya diam agar semangatnya lebih membara. Siapa yang tahu lagu Delman Istimewa? Semua tahu? Wow, semua tahu ya, Delman Istimewa. Jadi hari ini kita akan bernyanyi Delman Istimewa. Jangan hanya diam saja, kita harus bernyanyi dan bergoyang, berjoget, tepuk tangan. Ibu persilahkan ya. Jangan hanya diam di tempat atau duduk, tapi jika kalian kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, Ibu persilahkan duduk. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk, tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk, tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tutik tatik tutik tatik tutik tatik tuk, tutik tatik tutik tak suara sepatu kuda. Nah, bagaimana dengan lagunya? Sangat meriah. Apakah anak-anak didik Ibu sudah semangat atau semangatnya sudah kembali? Ya, Ibu mau menyapa sekali lagi, apakah anak didik Ibu ini sudah semangat? Selamat pagi anak-anak. Wow, sudah semangat ya. Ibu sapa sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Wow, tepuk tangan semua.
siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Angkat tangan. Kalau semua lumayan ingat ya, Ibu tunjuk. Putri. Ya, bagus ya. Bagus. Kita minggu lalu membahas tentang makhluk sosial. Jadi, seperti yang dijelaskan Putri, bahwa makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Baik, untuk sekedar mengingatkan saja. Jadi, jika kita hidup di dunia ini sendiri, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, kita juga manusia hanya sendiri atau seorang, apa yang terjadi? Kita tidak dapat bertahan hidup. Jadi apa yang terjadi? Kita harus saling menghargai, menghormati, menjaga lingkungan, menjaga alam. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Nah, ketika semua sudah mengingat pelajaran minggu lalu, dan saat ini Ibu mau menjelaskan pembelajaran kita saat ini. Apa pembelajaran kita saat ini? Ibu jelaskan. Pembelajaran kita saat ini yaitu tentang pengertian rukun hidup atau rukun hidup. Siapa tahu apa itu rukun hidup? Berdamai, ya, masuk. Saling menghargai, ya, dan lain sebagainya. Banyak contoh di kehidupan kita itu seperti rukun hidup. Ya, Ibu jelaskan apa itu rukun hidup. Jadi, rukun hidup artinya saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama manusia. Ibu ulangi, saling menghormati dan saling menyayangi. Jadi, rukun hidup adalah saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama. Jadi kalau kita menghormati sama kita, saudara, teman, keluarga, sahabat, semua yang ada di sini, itu namanya sudah rukun. Jadi untuk kita semua di sini pembelajarannya belajar untuk menghormati sesama, teman, atau apapun itu, kita harus menghormati, menyayangi. Tidak terkecuali siapapun atau adik kita pun tidak salah untuk menyayangi, tidak salah untuk menghormati. Itu adalah pembelajaran saat ini. Kita harus belajar menghormati, belajar ngomong, bagaimana caranya ngomong itu, bagaimana kita harus membedakan ngomong marah dengan ngomong bahagia, bagaimana kita menghormati di atas dari umur kita, itu harus kita hormati. Bagaimana Bu dengan umur yang di bawah kita, apakah tidak harus dihormati? Begini, bukan karena kita di bawah umur kita bukan tidak harus dihormati, tetapi kita bisa menyayanginya. Itu juga salah satu dari rukun hidup. Nah, itu kan rukun hidup. Sekarang apa sih manfaat dari rukun hidup itu? Nah, Ibu akan membahasnya. Manfaat dari rukun hidup itu sangatlah banyak, tetapi kita tidak usah membahasnya terlalu panjang karena mungkin kalian masih kurang nangkap soal rukun hidup. Tetapi kita harus belajar tentang rukun hidup di sekolah dasar. Kenapa harus di sekolah dasar? Kenapa tidak harus di SMP, SMA? Karena di SD kita harus mempelajarinya agar tidak salah dasar, agar kita tahu apa yang salah dan apa yang benar. Nah, jadi manfaat rukun hidup itu adalah yang pertama, Ibu mengambil 4 contoh saja ya. Yang pertama, manfaat dari rukun hidup adalah suasana menjadi damai. Bagaimana kalau sudah rukun, saling menghormati, saling menyayangi, itu tuh suasana, ibaratnya contoh Ibu ambil kalau di kelas ini, ibaratnya kalian menghormati ibu menyayangi kalian, apa yang terjadi? Damai. Di kelas ini damai. Bagaimana kalau ibu tidak masuk hari ini? Kalau kalian saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling mendengarkan, apa yang terjadi? Damai, tidak ada keributan, tidak ada kericuhan tentang apapun. Jadi kita harus membuat suasana itu menjadi damai. Nah,
Manfaat yang kedua adalah yaitu pekerjaan menjadi ringan dan lebih cepat jika dikerjakan bersama. Nah, kita ambil contoh di dalam kelas ini. Jika yang piket itu sendiri pasti terasa berat. Terasa berat apa tidak? Ya, berat. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia mengerjakan sendiri. Coba kalau tiap hari itu piket semua, tidak ada yang saling menokoh, tidak ada saling yang terlambat, semua harus mempedulikan piket hari ini, kebersihan hari ini, apa yang terjadi? Terasa cepat, ada yang mengelap kaca, ada yang menyapu, ada yang mengepel, itu pastilah terasa lebih cepat dan juga terasa lebih ringan. Karena kalau kita sendiri yang menyapu, mengepel, lap meja, lap kaca, semua itu pasti terasa berat sekali, berat. Karena apa? Karena kita sendiri yang mengerjakan, tidak ada rukun di dalam kelas tersebut. Tapi jika semua yang di dalam kelas itu saling bergotong royong, saling membantu, saling menghargai, saling tolong menolong, apa yang terjadi? Terasa mudah, terasa cepat, dan terasa ringan. Itulah yang terjadi ketika rukun itu sudah ada di dalam diri kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga dapat mempererat persaudaraan. Nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, bagaimana rukun itu dapat mempererat persaudaraan? Nah, begini. Ketika kita misalnya tadi di dalam kelas, ketika kita sudah saling menyayangi, akrab sesama teman, itu mempererat. Bagaimana itu bukan menjadi teman, tetapi sahabat. Atau bisa menjadi keluarga. Kita di sekolah ini sudah menjadi keluarga besar. Jadi kita di dalam kelas ini bukan antara orang yang datang ke dalam kelas, tetapi kita sudah membentuk suatu persaudaraan atau menjadi sebuah keluarga besar di dalam sekolah ini. Jadi itu apa? Mempererat suatu hubungan, itulah arti dari rukun itu. Ya, yang keempat itu apa? Memperkuat persaudaraan. Nah, kalau kamu sekolah di sana, kamu bersaudara di sana, kita tidak jumpa seperti itu. Tapi kalau kamu sekolah di sini, hubungan kita lebih erat. Nah, misalnya ibu ambil di rumah contohnya. Jika kamu saling menghargai, kalau ibu, ayah, kakak, adik atau sesama, itu saling mempererat. Tapi kalau kalian selalu berantem, selalu ricu, selalu recok, itu apa yang terjadi? Saling membenci. Tapi kalau kalian saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, itu adalah suatu mempererat hubungan antar sesama. Itulah manfaat dari rukun. Jadi rukun itu sangat bermanfaat. Jadi kita harus terbiasa untuk menanamkan rukun di dalam diri kita sendiri. Bukan untuk satu orang, tetapi untuk semua yang ada di kelas ini. Jika kita memberi contoh kepada sesama kita di lingkungan kita, itu tuh semua yang ada di lingkungan kita itu memperhatikan apa yang kita lakukan. Oh, ternyata dia bisa menghargai apa yang dibuat orang lain, pendapat orang lain, seperti itu. Nah, di sini ibu memberi contoh rukun hidup di rumah. Siapa yang tahu rukun hidup itu di rumah? Ya, saling menghargai, saling menyayangi, itu adalah contoh rukun hidup dimanapun yang ada, di sekolah, di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus menerapkan itu. Harus menghormati sesama, harus menghormati, menyayangi, menghargai, itu harus ada kita tanamkan dalam diri kita. Karena itu penting, bukan asal ngomong kepada orang lain. Kita harus tahu apa yang kita ucapkan. Nah, ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Ibu ambil 3 contoh. Yang pertama itu bermain dengan baik. Bermain dengan baik di rumah. Misalnya kita bermain, siapa yang punya kakak atau adik? Ya, semua hampir punya kakak dan punya adik ya. Kita harus bermain dengan kakak, dengan adik. Itu adalah contoh juga rukun hidup. Artinya kalau bermain itu artinya pasti udah rukun. Jadi artinya kalau sudah itu bermain berarti sudah
udah rukun, udah dapat berteman. Jadi kalau nggak pernah bermain, nah itu artinya apa? Itu artinya musuhan. Kan nggak pernah bermain kalau musuhan kan? Ya benar. Contoh yang kedua itu adalah belajar bersama-sama. Kerjasama dalam mengerjakan tugas itu sering, ya itu adalah juga contoh dalam rukun hidup. Belajar bersama-sama keluarga, ayah mengajari anaknya, ibu juga seperti itu, atau kakaknya mengajari adiknya, itu juga contoh rukun hidup ya. Contoh yang ketiga adalah membantu orang tua. Nah, bukan hanya tanggung jawab orang tua kepada anak, hanya orang tua yang punya tanggung jawab kepada anak, tetapi kita anak pun mempunyai tanggung jawab kepada orang tua. Apakah itu? Membantu itu bukan artinya kita harus angkat ini, angkat itu. Dalam pekerjaan rumah saja kita bantu menyapu, mencuci piring, itu adalah hal sederhana, tetapi itu sudah membentuk suatu, ibaratnya itu sudah membantu, dalam artinya membantu. Nah itu juga dalam bentuk hal membantu, bukan hanya sekedar kita harus cuci ini, cuci itu, kita harus membersihkan semua rumah. Dalam hal sederhana, menyapu, mencuci piring, mengapa lagi bersih-bersih rumah, itu sudah hal dalam bentuk membantu. Jadi kita harus terapkan dalam hidup kita, itu juga bentuk membantu. Nah tadi kan contoh hidup rukun di rumah. Nah sekarang ibu jelaskan contoh rukun hidup yang ada di sekolah. Bagaimana sih itu? Kita tuh ini lagi di sekolah, kita harus belajar bagaimana rukun hidup yang ada di sekolah, yang ada di sekitar kita ya. Ibu ambil 4 contoh yang ada di sekolah. Apakah itu? Belajar kelompok. Nah belajar berkelompok itu juga suatu pembelajaran rukun hidup, adalah contoh pembelajaran rukun hidup. Bagaimana gitu? Jika kita misalnya sudah belajar berkelompok, kita harus menghargai pendapatnya, menghormati pendapatnya, itu sudah mencakup rukun hidup. Bukan hanya menyayangi, tetapi menghargai pendapat saja sudah termasuk rukun hidup. Yang kedua, piket bersama. Nah ini yang tadi ibu bilang, piket bersama itu saling tolong menolong, itu ya, itu juga termasuk rukun hidup. Bagaimana rukun hidup itu sebenarnya? Nah jadi kan piket bersama itu sudah termasuk, pastinya sudah termasuk, karena saling tolong menolong, bukan hanya mati seorang-seorang saja, bukan hanya seorang yang menjelaskan, bukan hanya seorang yang mengerjakan, tapi bersama-sama, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu, saling tolong menolong, gotong royong, itu sudah termasuk rukun hidup. Yang ketiga itu adalah tidak mengejek teman. Ini yang terjadi sering di sekolah, saling mengejek, saling menamai orang tua. Orang tua tidak bisa dibawa dalam pertengkaran, karena apa? Orang tua itu tidak salah, yang salah itu anaknya. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan rukun, dengan kompromi, bukan hanya dengan adu mulut saja. Kita juga bisa menjelaskan, memperselesaikan masalah dengan kompromi, dengan baik-baik, bukan hanya dengan pertengkaran masalah itu selesai. Kita bisa kita sebenarnya bukan masalah itu yang terlalu besar, tetapi emosi kita yang terlalu besar, itu tidak bisa ya. Jadi mengejek teman itu namanya tidak menghargai temannya, tidak menyayangi teman. Jadi kalau kita mengejek berarti kan nggak ada rasa sayang kita kepada teman, tidak ada. Tidak bisa kita menghargai dia, karena apa? Kita mengejeknya. Itu tidak bisa sebenarnya. Jadi kita harus bukan hanya orang, tetapi kita juga harus bisa mengejek orang. Kadang tuh di sekolah itu punya geng. Ini geng orang pintar, ini geng orang bodoh. Terus orang pintar suka hati mengejek orang bodoh sampai ke dalam orang tuanya. Terus kalau yang orang pintar itu orang bodoh tidak mampu mempelajari, orang bodoh itu tidak berani karena orang itu pintar. Itu tidak bisa. Itu tidak bisa dan tidak bisa. Kita harus menyayangi, menghormati apapun kondisi dia, mau dia
bisu, tuli, bodoh, jelek, itu tidak bisa. Kita harus menyayangi, menghargai. Ketika tidak bisa kita menghargai, setidaknya kita bisa menghargai, menyayangi dia. Ketika tidak bisa kita menyayangi dia, setidaknya kita bisa menghargai dia. Setidaknya kita tidak ada mengejek dalam diri kita. Apakah sudah mengerti? Ya, baik. Yang keempat itu adalah berbagi makanan dengan teman. Ini yang terjadi. Kalau di SD itu, di SMP itu masih sering bawa bekal dari rumah. Itu mana tahu ada teman yang lupa, itu kita bisa mengasihnya, memberinya sedikit, berbagi. Ada tuh kata-kata yang enak didengar. Berbagi itu indah. Pernah gak kalian mengasihi orang yang tidak mampu? Terus di hati ini memang kita kekurangan, di lain pemikiran kita memang kekurangan, tetapi di lain pihak juga hati kita itu senang memberi orang yang tidak mampu. Sebenarnya teman kita ini tidak mampu tetapi membutuhkan. Ibaratnya kita bawa bekal, teman kita tidak membawa bekal karena lupa atau mungkin orang tuanya tidak sempat memasak. Itu banyak alasannya. Kita dapat memberinya sedikit. Jadi hati ini pun seperti mengasihi orang yang memerlukan. Jadi apa di dalam hati kita ketika kita dapat memberi apa yang dibutuhkan orang, itu hati kita tuh senang memberi orang yang membutuhkan. Itu yang kita rasakan. Nah, mulai dari sekarang itu teman-teman yang agak pelit bolehlah dikurangi pelit-pelitnya, dikasih teman yang membutuhkan. Ya, itu bukan suatu kerugian di dalam diri kamu. Tapi nanti misalnya kamu juga lupa, teman kamu yang pernah kamu kasih itu mengingatnya. Itu pasti contoh, itu juga mempererat hubungan. Nah, baik. Yang contoh hidup rukun di masyarakat. Ini adalah contoh hidup rukun di masyarakat. Kalau di keluarga ada, di sekolah ada, pastinya di masyarakat itu ada. Tetapi tidak jauh beda lah di masyarakat dengan di keluarga. Nah, apa itu? Ibu ambil 3 contoh. Yang pertama, kerja bakti. Nah, ini yang sering terjadi. Ketika kerja bakti itu misalnya membersihkan selokan atau parit atau apapun itu, dia itu tidak datang karena apa? Dianggap itu tidak pekerjaannya. Tapi mulai dari sekarang kita terapkan, kalau jika ada kerja bakti itu kita ikut, mulai mengikutinya, menghadirinya, karena itu sebenarnya tidak ada ruginya sama kita. Kalau ibaratnya banjir di pekarangan kita, ibaratnya di lingkungan kita, apa yang terjadi? Kita juga yang ikut terus sibuk kan, kita juga yang mengalami kesusahan. Itu pemikiran yang tidak mau ikut kerja bakti itu tidak dapat, itu tidak bisa diterapkan di dalam hidup kita. Kita harus dapat bergotong royong, bekerja sama. Apapun itu kalau dikerjakan seperti apapun pekerjaan itu, jika dikerjakan bersama-sama akan ringan. Nah, yang kedua, menjenguk tetangga. Nah, menjenguk tetangga itu termasuk rukun. Iya, termasuk rukun. Itu artinya kita sangat menyayangi dia, menghargai dia. Itu artinya kita menghargai keberadaan dia di lingkungan kita. Menjenguk itu adalah sebuah penghargaan. Kita bisa menghargai keberadaan dia seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah membantu tetangga yang kena musibah. Ini yang sering terjadi. Kalau tetangganya sudah mengalami kebakaran, itu dibiarkan aja. Itu sebenarnya tidak bisa. Kita harus memberi pertolongan seperti mengasih makanan, sumbangan sembako, tempat tinggal. Mungkin tempat tinggal itu sudah terlalu jauh ya, terlalu besar. Mungkin kita dalam hal kecil saja kita sudah dapat memberi. Misalnya kita dapat memberi baju-baju yang kita tidak pakai tapi layak untuk dipakai orang. Misalnya kita ada baju yang kita sudah tidak mau pakai lagi tapi masih layak untuk dipakai, kita bisa beri kepada orang yang Nah, untuk teman-teman semua atau anak didik ibu yang ada di sini, kita bisa menerapkan rukun hidup dalam diri kita.
bukan dari orang, tetapi mulai dari diri kamu sekarang. Mulai dari sekarang terapkan rukun hidup. Itu artinya kita pernah sekolah, kita sudah pernah mempelajari. Jadi ketika kita sudah pernah mempelajari tapi kita tidak menerapkannya dalam hidup kita sendiri, apa yang terjadi? Sekolah kami itu sia-sia. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari usia kamu, mungkin tidak hal membantu, tapi menghargai pendapat orang, menghargai keberadaan orang, menghormati orang yang ada di sekitar kami, itu adalah suatu contoh rukun hidup. Jadi mulai dari sekarang kita terapkan rukun hidup dimanapun, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nah anak-anak, sekian dulu hari ini pembelajaran kita. Semoga anak-anak semua dapat mempergunakan pembelajaran hari ini di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita mau bernyanyi Sayonara. Siapa tahu lagu Sayonara? Wow, sangat semangat. Kalau bernyanyi itu pasti semangat. Nah, seperti kita memulai pembelajaran tadi, kita bisa berdiri, bangkit berdiri, tepuk tangan, bergoyang, berjoget, kita udah bisa mempergunakannya. Nah, Ibu undang bangkit berdiri, kita bernyanyi Sayonara. Nah, sekian dulu hasil pembelajaran hari ini. Kita menutup hari ini atau perjumpaan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Berdoa selesai. Sekian hasil pembelajaran kita hari ini. Jika ada ibu salah kata, saya minta
meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Ibu sapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah kata atau pengucapan kata yang kurang berkenan di hati, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.